Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini And Juju and Dini. Sebagai anak kampung sejati, saya nggak pernah tahu rasanya jadi anak kota, Din. Tapi untungnya sekarang saya tinggalnya di kota. Dari 15 tahun sampai dengan sekarang, 15 tahun ke belakang, sampai 4 tahun ke belakang, itu saya tinggalnya di kota besar. Wow, luar biasa. Sama dong, lu juga. Nggak maksud aku. Tadi aku mau ngomong, nggak apa-apa anak kampung, yang penting rezeki kota, Mbak Ju. Nggak apa-apa, namanya nama lokal, yang penting rezeki internasional. Iya dong, nggak masalah. Gajinya dolar. Bener. Nah, aku ya anak kota sih. Nggak kota banget gitu ya Mbak Ju. Cuman kota kabupaten kan? Nah, kota kabupaten benar gitu. Kota kabupaten akunya. Jadi di kabupaten itu kan juga ada desanya kan. Maksudnya ada yang di apa ya? Kabupaten coret gitu Mbak Ju. Bahasa aku sama anak-anak tuh maksudnya karena jadi kan biasanya kalau misalnya selamat datang tuh kan dicoret tuh. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi bukan kota kabupaten A gitu, tapi dicoret gitu Baju. Jadi kecamatannya gitu, kecamatan kota A gitu, kecamatan lagi. Jadi makanya anak kota coret gitu bahasanya tuh. So gitu. Kalau saya sih emang anak kampung banget. Nget. Bahasa Jawanya nyel ya Baju, anak kampung nyel gitu. Iya, orang tua saya buruh tani dua-duanya, sawah ya. Kantornya itu di sawah, nyangkul, nanam padi, berkebun, dan saya biasa ikutan mereka gitu, termasuk nyari belut dan sebagainya di sawah. Nyari itu Maju, kul itu apa bahasanya Mbak Juju? Apa? Kul namanya Mbak Ju bahasa Jawa. Jadi kayak kerang yang besar-besar itu loh yang di sawah itu apa namanya? Iya, keong. Nah, keong bener itu bahasa Jawanya. Kul kalau aku bilang sama teman-temanku. Aku juga nyarinya di sawah tuh dulu gitu sama anak-anak. Terus jadi apa bedanya sebenarnya sih anak-anak kampung dengan anak-anak kota? Jelas beda banget ya. Tapi untuk zaman sekarang kayaknya nggak terlalu beda jauh. Kalau dulu kan kita belum ada gadget ya, ada gadget. Tua banget ya gue ya. Ya kan? Belum ada zaman aku juga nggak ada Maju. Masih aku ini kecil, ya. Kita belum masih ada. Explore alam gitu loh. Banget. Main itu. Masih main hujan, main sepeda kalau aku mah dulu. Iya, jadi masih nggak kenal bahkan kan HP itu aku SMA Maju. Aku SMA itu HP yang masih layarnya kuning itu. Iya, jadi ya ketahuan banget umur gue. Jadi sebenarnya bedanya apa nih anak kampung sama anak kota? Biasanya katanya ya kalau anak kampung ini ketahanan tubuhnya lebih bagus. Kayak virus itu nggak doyan loh, Din. Nggak doyan sama anak-anak yang suka panasan itu. Tapi aku meskipun ya karena nggak kota banget ya, bukan kota besar kan Baju. Jadi masih kota kabupaten kata Mbak Juju tadi itu. Jadi memang di ujung juga gitu, bukan terpencil juga tapi ya nggak yang banyak terekspos seperti kota-kota besar gitu. Jadinya ya masih tergolong kampung lah gitu. Jadi ya sama mainnya juga main di alam gitu. Nah bedanya tuh kalau kita yang tinggal di kampung itu biasanya di perkampungan itu ada yang orang kaya banget, ada yang miskin banget, jomplangnya tuh jauh gitu loh. Tapi kalau anak komplek kan enggak ya, kamu kan anak kompleks tuh. Aku tinggal di perumahan gitu. Di perumahan rumahnya aja mirip semua kan. Bener, biasanya itu ya guru di situ banyak kan, pegawai rumah sakit gitu. Terus tetangga aku apa lagi ya, TNI jarang. Ya kebanyakan tuh bagian pemerintahan yang di Baju. PNS golongannya ya. Bener kayak gitu. Ya sama gitu. Nanti kita tuh kalau misalnya anak komplek nih Baju, biasanya ciri-cirinya adalah sekolahnya tuh sama, gitu kan? Oh sama? Iya, kalau nggak sama tuh sebelahan sekolahnya tuh, gitu. Jadi karena juga kabupatennya kan kabupaten kecil ya Baju. Jadi kotanya juga kecil itu aja. Jadi sekolahannya itu juga terpusat di situ-situ aja gitu. Jadi kita juga bertetangga juga, temen sekolah sebelah juga iya kayak gitu. Jadi dulu ceritanya tuh kayak gitu di apa namanya di komplekku. Kayak gitu. ublek-ublek daerah segitu aja gitu. Namanya lu lagi gitu.
kayak gitu. Kalau anak kamu juga sama, temenannya itu-itu aja. Tapi saya mulai SMP itu pindah kecamatan. SMP-nya beda kecamatan, SMA juga beda kecamatan lagi. Jadi udah jauh lagi, Din. Iya, Gitu. kalau maju. Aku enggak, sama aja itu. Dari SD, SMP, SMA gitu. Udah, jadi temanku ya itu lagi. Tapi enak loh ya tinggal di komplek gitu karena secara ekonomi itu kan nggak terlalu beda jauh ya, Din. Jadi kesenjangan sosial nggak begitu kelihatan Iya, ya. nggak begitu kalau misalnya di tempatku. Kalau di kampung nih ya, tetangga sebelah sana beli kulkas, yang sebelah sini tuh udah julidnya minta ampun, tapi nggak mampu beli. Oh iya, gitu. Iya benar. Ada tuh di TV aku lihat kayak gitu dulu. Terus ada yang baju itu maju. Kayak gitu kan ya ceritanya. Nanti tetangganya merenov rumah nih ya, kita paling enggak ngerenov apalah ya emperannya aja gitu, Din. Pagarnya dibenerin gitu ya, pagar depan dibenerin. Pagar bambu padahal. Tadi Maju sempat mention yang kalau anak kampung itu dia lebih secara fisik itu daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada si itu anak mitos kota. Nggak sih, Din? Menurut aku enggak, bisa di make sense. Nalar ya. Masih make sense, masih masuk akal gitu. Kenapa? Karena menurutku di kampung itu kan udaranya masih bersih. Pertama itu. Kedua, kemana-mana tuh jauh Maju. Misalnya mau ke puskesmas aja, itu tuh masih kampung sebelah. Nah kayak gitu, kampung sebelah gitu. Terus adanya tuh bidan gitu. Nah kan nggak bisa berobat ke bidan, nggak semua obat ada di bidan kayak gitu-gitu. Iya, apalagi kampungnya daerah pegunungan ya, Din ya. Mau ke pasar misalnya itu harus turun gunung dulu gitu misalnya. Harus mau kampung bawah. ke tukang pijet misalnya. Harus naik sekian bukit gitu. Benar, harus kayak yang manggil dulu, nunggu dulu gitu. Jadi ada effort untuk mendapatkan sesuatu gitu, mendapatkan service, mendapatkan layanan. Tapi kalau di kota sebaliknya kan Maju. Transportasi udah transportasi terjamin ya, udah ada semua di situ. Ada angkot, ada ojek online, ada segala macam. Nah kalau di kampung nyari ojek online di mana? Bener. Sinyal ada lagi angkot susah. Ada, tapi nunggu ntar sejam lagi ya. Nah tuh kayak gitu. Aduh itu di rumah Mbak Huti aku Maju. Kalau mau ke pasar itu aksesnya ya. Kalau mau ke pasar tuh ada angkot khusus yang ke pasar Baju. Oh iya. Jadi bukan angkot. Rutenya memang ke pasar aja. Benar gitu. Dan itu memang bukan mungkin setengah jam sekali ya. Kalau itu rush hour, kalau misalnya pagi sama sore. Tapi kalau enggak, ya 1-2 jam gitu. Harus nunggu gitu. Ngomongin udara bersih yang tadi aku jadi ingat stand up comedian, Din. Gimana? Yang rumahnya Papua, Din. Dia bilang, saya heran sama orang kota pada kepengen ke Papua atau ke Indonesia Timur itu buat mereka refreshing gitu, buat healing, buat rekreasi gitu. Padahal itu hidup kita sehari-hari gitu. Iya, benar. Katanya saya tuh sampai kepengen ke kota cuma buat ngerasin apa? Knalpot. Karena di sana jarang ada knalpot gitu. Iya benar. Ada kendaraan lewat aja udah syukur gitu. Sepi banget. Iya. Tapi emang benar kayak gitu aku jadi ingat Mbak Uti aku aja emang yang tadi itu yang angkot tadi tuh ada benar adanya gitu. Gitu. Transportasi itu kayak gitu dan kalau misalnya anak kota tuh lebih mungkin ya Mbak lebih mereka tuh kadang-kadang take it for granted gitu. Jadi ya udah karena mereka udah biasa aja akhirnya ketika misalnya ke kampung gitu ada kunjungan atau apa gitu mereka yang susah sih gitu nggak ada sinyal sih gitu banyak ngeluh jadinya banyak ngeluh gitu ya menurutku apalagi anak-anak zaman sekarang ini aku ngomong kids nowadays Baju jadi itu sayang bangetnya itu di situ gitu padahal dunia itu bukan hanya di kota gitu bukan hanya ada di smartphone kalian aja gitu, main yang jauh. Ada dunia nyata yang bisa kita nikmati langsung tanpa harus sibuk dengan smartphone kita. Benar. Saya tuh kapan hari pernah ke Madura, Din. Nyenengin banget di kesana itu. Karena banyak pohon bambu dan naluri maling aku tuh kan keluar ya, lihat pohon bambu, daunnya banyak,
saya kepengen bikin nyuri. bacang. Iya tuh dia Lah di cerita kota itu. nggak ada pohon Nah, bambu, tuh, ada di mana pohon bambu? Nah bedanya kan juga orang desa itu ya Maju atau orang kampung itu mereka tuh lebih tulus gak sih? Iya. Kayak yang tadi, ya kan? waktu Nyambungnya di kayak yang Madura tadi itu. Terusin akhirnya dulu. aku turun dari mobil sama teman-temanku, terus saya nyari Iya. rumah yang deket pohon bambu itu. Kebetulan ada rumah-rumahnya. Bu, boleh nggak sayang, boleh nggak kita ambil daun bambunya, mau buat masak gitu kan. Terus, oh boleh silakan ambil aja. Malah apa? Malah diambilin, dipinjemin pisau, dibantuin ngambil mau yang muda apa yang tua, yang lebar apa yang kecil sempit, gitu, yang sempit gitu. Yang lebar Bu gitu. Sebenarnya daun bambu itu beli di toko online aja banyak, tapi kan ada beda kepuasan sendiri. Metik-metik itu paling nyolong. Sensasinya beda. Beda banget emang. Kalau mama tuh biasanya ini apa namanya daun pisang Maju. Oh iya daun pisang juga. Meskipun di kompleks itu kan ada kampung sebelah gitu kan ya Maju. Nah jadi atau ada perumahan sebelah. Nah perumahan ke perumahan ini ada sungai. Di pinggir-pinggir sungai kan banyak tuh. Nah itu kan juga milik siapa nggak jelas kan? Nggak jelas bener. Tapi meskipun nggak jelas emang banyak warga yang ngambil juga sih di situ. Dan boleh sebenarnya. Dan boleh. Ya, itu tapi buat bercandaan aja aku sama mama. Mami dari mana? Nyolong apa namanya daun pisang gitu. Ada nggak nyolong? Ya di situ emang tempatnya. Sama, aku juga di komplekku yang sekarang juga suka nyuri daun pisang. Malam-malam lagi karena malu. Padahal sebenarnya itu bukan milik siapa-siapa. Betul. Itu milik publik ya, boleh diambil gitu kan sebenarnya. Balik ke yang orang kampung tadi ya Maju. Aku jadi ingat yang bantuin mama. Itu kan kalau misalnya dihitung selama mama kerja ya Maju. Itu ada 11 atau 13 tahun. 12 sampai 13 tahun ikut mama gitu Maju. Dan orangnya sampai sekarang mama nggak kerja. Kalau misalnya ada apa-apa, orang yang nggak dikasih tahu terus dengar dari orang lain marah Maju. Soalnya pengen bantuin katanya. Kayak gitu. Jadi saking integritasnya ya luar biasa. Loyalitasnya gitu. Jadi saking apa ya? Menurut aku itu sih yang nggak bisa kebeli dari perbedaan orang kampung dan orang kota gitu. Sekarang perbedaan bawaan oleh-oleh orang kampung Maju dengan orang kota gitu. Yang kampung ke kota, yang kota ke kampung. Oh, beda banget. Beda banget. Kalau dari kampung ke kota itu sama kayak yang di film-film itu loh Din. Yeah. Ada yang bawa pisang satu tandan itu, ada yang bawa nangka segede apa ya? Segede bayi lebih gede lagi. Bayi mah kecil ya. Gede banget nangkanya itu. Terus ayam hidup. Beras itu wajib bawa beras itu ya. Wajib. Yeah. Tapi aku sampai sekarang masih seneng Din kalau dibawain beras sama kakakku kan, kalau aku pulang kampung dibawain beras karena itu dari panen padinya sendiri gitu. Jadi aku menghargai itu dan juga berasnya itu tanpa pengawet, tanpa pewarna, pestisida, diselip sendiri gitu loh, tanpa pestisida, udah pokoknya aman deh berasnya. Karena tanam sendiri itu emang dan beda, enak, pulen, beda gitu lah. Iya kayak gitu. Dan aku ingat Mbak Uti aku kalau beras tuh Maju jauh-jauh dari luar kota ke kota aku yang kabupaten tadi itu tuh bawa beras naik bus, ya Allah gitu tuh. Berat loh angkat-angkatnya. Iya, ya nggak banyak sih, tapi itu maksud aku. Tapi nggak banyaknya tuh ya 10 kilo ada kali ya Din ya. Ya kalau kan orang berat. Bener-bener orang dia tuh gitu sedikit kok 10 kilo sedikit gitu. Terus habis itu misalnya bilangnya nggak jauh, ini deket cuman deket berapa kilo, deket demi apa gitu, iya deket apa aja gitu, jauh ini mah jauh gitu. Nah itu perbedaannya ya Maju. Jadi orang desa atau orang kampung tuh suka apa itu disimplifikasi, padahal kalau buat aku pribadi gitu atau buat orang kota lain gitu atau buat orang-orang lain yang nggak tinggal di kampung atau di desa, jauh gitu,
itu berat kayak gitu. Tapi secara nilai itu berharga banget. Apa yang dibawa dari desa ke kota itu berharga banget. Misalnya cuma ya nangka, di kota juga ada nangka. Tapi nangka hasil kebun sendiri, kayak gitu loh. Terus gede-gede misalnya nanti nyampe di kota itu kita bisa potong-potong dan bagi-bagi ke tetangga, ke teman-teman. Nah itu berkah banget tuh. Nah ngomongin nangka sama Mbak Ju, ada nangka Mbah Uti yang masih ada pohonnya gitu. Kan sekarang kan rumah Mbak Uti ditempatin sama Pak Liku gitu kan. Nah di situ yang enggak dihilangkan itu semuanya udah pada hilang ya, maksudnya karena ada perluasan dan seterusnya gitu. Yang masih ada itu adalah pohon nangka Mbak Ju. Kemarin berbuah. Wow. Terus habis gitu dipotongin tuh ini. Tapi bukan nangka sih, itu tewel Mbak Ju. Lebih mudanya. Nah, yang mudanya gitu. Tapi emang kalau misalnya dia matang nangkanya nggak begitu manis. Tapi kalau tewel enak gitu. Jadi memang itu lebih enak dijadikan nangka muda aja, di sayur aja ya, karena kalau udah mateng nangkanya kurang enak. Betul, tewel itu by the way nangka muda teman-teman. Ya sayur nangka itu bahasa Jawanya bener, yang jackfruit. Bahasa Jawanya adalah tewel. Nah itu jadi kemarin itu ini nggak ditebang, iya nggak ditebang, maksudnya buah tewelnya itu diambilin. Udah ditaruh di bawah gitu, ditata. Barusan banget motong dari pohonnya. Terus habis gitu aku datang ke sana, ya biasa kita main gitu. Terus Palikku bilang ada nangka muda tuh gitu, barusan ambil dari pohon. Wah aku langsung kayak Mbak Juju dapat rezeki nomplok gitu ya. Kayak Mbak Juju tadi bilang aku nawarin ini Vietnamese chicken salad gitu. Nangka muda baru dari pohon gitu. Soalnya memang tewelnya Mbah Uti itu beda rasanya. The best. Kayak gitu. Nah kalau yang rasanya dari kota ke kampung bawa apa biasanya, Din? Ya bawa oleh-oleh sih, tapi oleh-olehnya kan biasanya keripik ya kalau misalnya dari brownies gitu, bolu-boluan, keripik-keripikan terus gitu, donat misalnya ya Jeko kayak gitu dibawa pulang sama kakakku. Pizza ada nggak sih bawa pizza ya, itu sukaan ponakan aku. Kalau misalnya dulu karena di kabupaten aku waktu itu belum ada, sekarang mah udah ada. Jadi biasanya kan kalau di kota besar memang hampir semua di kota besar itu ada oleh-oleh yang dalam bentuk sponge cake kayak gitu loh. Kayak lapis Bogor misalnya, lapis Surabaya kayak gitu kan. Nah itu tuh jadi andalan orang kota buat pulang kampung, pasti bawa kayak gitu-gituan. Dan orang kampungnya jangan salah, seneng banget. Emak gue tuh seneng banget kalau dibawain kue-kuean kayak gitu, karena di kampung nggak ada dan di lidah mereka cocok. Meskipun itu makanan orang kota, tapi itu makanan enak, itu kan universal dong. Semua orang suka. Iya. Kadang mama juga, mama mau apa, mau dibawain yang apa gitu. Tapi yang lapis Surabaya itu kata mama, ini tuh telurnya banyak Mbak gitu, mau udah tua gitu. Spiku itu ya? Spiku itu gitu. Oh itu enak banget. Enak banget itu, tapi udah itu sekali kuning doang. Telurnya luar biasa. Nah itu kata mama, banyak banget. Karena enak banget itu, jadi kata mama besok lagi jangan yang ini deh, nggak apa-apa gitu. Gitu, tapi emang enak. Tapi spiku itu nggak terlalu manis, itu yang bikin enak karena dia nggak terlalu manis, jadi nggak enak. Makan sepotong masih oke, makan 2 potong masih oke gitu. Yang spiku yang itu loh Mbak Ju, yang resep kuno itu. Itu aku udah berkali-kali kesana. Enak kan? Itu aku juga. Sama temen-temenku baru tahu aku ya. Enak itu dari dulu. Sepotongnya 1000 kalori. Aduh, nah aku itu. ngomongnya sampai belibet gini. Jadi ya dengan alasan kesehatan, mama menolak untuk kubawakan lagi. Kolesterol ya tinggi. Dan gula. Yes. Selain masalah oleh-oleh, perbedaan yang mencolok lainnya dari kehidupan di kota dan di kampung yang kita tahu aja ya, Din. Kalau di kampung itu gosip dari ujung sana, RT yang paling jauh sampai dengan RT yang di sini itu tahu anaknya Ibu A itu hamil duluan misalnya. Itu jadi gosip terus-terusan, jadi diomongin segala macam. Nggak perlu nunggu besok ya, Mbak Ju. Kalau di kota kayaknya nggak begitu ya, orang-orangnya nggak begitu ikut campur ya. Benar, jadi ya udah sih gitu. Ya udah urusan masing-masing gitu. Urusan masing-masing gitu.
Aku jadi inget stand up comedian Gimana? Dana Sadana Agung yang dari Semarang itu, dari Salatiga kalau nggak salah aslinya, cuma dia ikut audisinya di Semarang. Dia tuh nyeritain kalau di desa itu sistem informasinya itu pakai mulut ke mulut. Jadi ada informasi yang kemungkinan kepotong gitu, dan itu bahaya. Nyampainya kepotong-potong, iya benar. Gimana tuh? Contohnya ya, misalnya ya, di tikungan sebelah sana itu Bu Jum jualan gorengan, gorengannya mantap. Nah kan, informasi yang gitu. benar gitu ya di awalnya ya. Nanti nyampe ke orang kedua itu gorengan Bu Jum mantap gitu. Nanti nyampe di yang paling terakhir itu Bu Jum mantap. Apanya yang mantap coba? Kayak gitu. Jadi maknanya udah beda tuh antara Bu Jum mantap sama jangan gorengannya Bu Jum yang mantap. Jadi sebenarnya yang mantap apanya coba? Ayo. Ya gorengannya. Harus tabayun ya. Tabayun dulu gitu. Kata Vincent tabayun. Vincent yang ngomong Kenapa Vincent yang ngomong tabayun tuh fals ya? Ya cocok. Makanya. Jadi ngakak. Astaga. Iya, jadi perbedaannya itu ini ya Maju, kebiasaan-kebiasaan orang-orang kampung dengan orang-orang kota gitu. Meskipun sebenarnya tergantung juga kotanya di mana gitu kan Maju. Ada yang kalau misalnya golongannya orang suka gosip-gosip gitu ya sama, tetap ada juga. Terus kalau kerja bakti itu kayaknya sama ya, di kampung di kota juga ada kerja bakti ya. Sama. Tapi kalau misalnya perumahannya yang elit itu loh Maju, yang rumahnya besar-besar, yang pagarnya tinggi-tinggi. Ada ini nggak sih, ada kerja bakti nggak sih? Nah, waktu itu lucu ceritanya. Aku jadi inget ini Nicholas Saputra diwawancara sama Devendri. Terus habis gitu gini, gue penasaran deh sama lo Nick gitu. Pak RT lo tahu kan kalau lo artis? Gituin aja. Terus Nicholasnya ketawa-ketawa. Iya gue sih nggak ngerti ya dia tahu apa enggak, tapi ya dia tahu gue warganya lah, Dave gitu. Terus habis itu gini, kalau misalnya ada kerja bakti atau ada acara kampung apa, emang lo ikut gitu? Kata Dave yang gitu. ada malah ini nanti dia dikerubutin emak-emak Nah, macam gue. ya kan penasaran si Dave-nya kayak gitu, begitu habis itu. Kalau itu sih karena gue jarang juga kan, gue ada syuting apa segala macam gitu, ya gue jarang Dave gitu karena nih gitu. Aku ketawa aja Maju lihat wawancaranya si Nicholas sama Dave Hendrik. Soalnya gitu. Dave Hendrik punya kemampuan delivery yang lucu gitu. Kalau orang biasa yang nanya kan, emangnya kamu gini kan biasa aja, tapi cara dia bertanya itu makin lucu. Bener, kayak nadanya itu kayak aku tadi deh Maju persis kayak gitu. julid gimana gitu kan. Penasaran deh Nick gitu. Kayak mama aja gak kayak gitu Dendin. Nah makanya gitu. Lo tuh ya gitu, Pak RT lo tahu kan kalau lo artis gitu. itu sih nempel banget di sini. Oh ngakak aku Maju. Aku mau nonton. Iya silakan di Bazar kan dia kan. Oh Bazar. Majalah Bazar kan Maju. Ada aku majalah pikir channelnya Dave Hendrik sendiri dia nggak punya ya. Mungkin punya ya, tapi aku suka ngelihat dia itu yang dia wawancarain orang-orang di channelnya Bazar. Gitu, lucu Maju. Bagus itu. Jadi tergantung juga, misalnya kayak yang di perumahannya Nicholas Saputra itu Maju yang besar-besar gitu. Kan ya mungkin ada gotong royong atau ada kerja bakti, tapi mungkin ya yang nggak semuanya ikut gitu kan Maju. Atau mungkin pembantunya yang ikut. Nah tuh bisa jadi sopirnya mungkin gitu kan. diwakilkan. Oke, kayaknya udah cukup ya kita membahas tentang perbedaan orang kota dengan orang desa. Tapi masih banyak lagi sebenarnya perbedaan itu. Cuma kita nggak bisa bahas semuanya ya. Di sini emang niatnya bukan mengkotak-kotakan yang ini kota, yang ini desa, enggak gitu. Buat seru-seruan aja. Buat seru-seruan aja. Karena saya dari kampung. Saya juga meskipun dari kabupaten kota gitu, ya jiwanya jiwa kampung. Desa jiwanya tuh jiwa desa. Dan nggak bisa hilang gitu loh bahwa saya itu orang kampung. Karena aku mentalnya kampung, juga nggak mental kampung saya tuh dia. Kampungan aku tuh kadang gue gitu. Oke, terima thank kasih you so teman-teman. much for watching. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.